Halo, kembali lagi di Kumis Podcast bersama saya Andri dan Ada. kali ini kita akan menyuarakan atau menceritakan pengalaman dari salah seorang pengirim Dari kawan kumis ya. kawan kumis yang sebelumnya kita ya ini udah terkirim lah ya, udah kita terima gitu. Cuman kita belum Ya, sempat untuk menceritakan karena 2 episode kemarin kita kan masih sesi membahas mitos-mitos ya. mitos-mitos, karena ya benar-benar kita penasaran banget lah ya untuk berdiskusi dengan kalian kawan kumis gitu kan. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan menyuarakan kisah atau pengalaman dari salah satu pengirim ini. Dan ada beberapa juga ya di Gmail yang udah masuk. Banyak juga sih Nal. Cuman jangan lewatkan lah yang satu ini dulu ya. Dan ini tuh yang nama pengirimnya Atas nama Fahrizal lah. Farizal ya namanya ya, nama pengirimnya. Dimana yaitu katanya apa ya, mempunyai kejadian mistis itu pada saat di kendaraan umum ya. Kendaraan umum yang ya mungkin kita semua tahu lah ya. Dia tuh habis pulang dari kampungnya ya, habis mudik gitu. Terus akan melanjutkan lagi kerja ke Bandung ya. Ke Bandung. Jadi Bandung itu tempat rantauan dia katanya. Gitu. Dan mungkin mau langsung aja ini. Kita ceritakan aja lah ya, biar tidak basa-basi lagi lah. Ya, betul sekali. Dan ini tuh yang ceritain seperti biasa Andri ya. Aduh, saya lagi nih. Ya udah, nggak apa-apa dong. Boleh. Biar nanti saya yang tanya-tanya gitu. Oh iya, kemarin juga kan ada narasumber ya di Kumis Podcast ini. Iya, ada siapa sih? Kang Ujang. Kang Ujang ya. Ya mungkin ya nantilah ya, Dan kita ini undang juga lagi lah ya. ada kesamaan gitu. Soalnya kan cerita sebelumnya yang Kang Ujang itu di Garut ya. Garut. Dan ini tuh pengalaman. pulang dari Garut juga ya. Si Pulang dari Farizal ini tuh. Mungkin udah kita langsung aja ke ceritanya biar gak lama lagi ya. Biar ulang lagi. Udah pasti pada penasaran tuh. Udah pasti pada penasaran, dan gua tadi udah bilang gak perlu basa-basi. Dan kita terlalu basa-basi nih. Ya, nggak apa-apa, biar nambah durasi. Nggak apa-apa. Yuk lanjut. Oke. Untuk mendengarkan kisah yang satu ini, Cerita akan segera diputar. Oke, nah awal mula ceritanya Pak Rizal ini ingin ya perjalanan menuju pulang ke Bandung lah ya, pulang mudik gitu. Jadi dia itu sudah ya mungkin agak lama lah di Garut tuh, Pulang liburan gitu. pulang liburan. Nah, kisah mistis ini tuh ia alami pada saat perjalanannya. Namun ya ia tidak menyadari gitulah, belum menyadari lah. Dan ternyata yang gue baca itu ini banyak plot twistnya. Dan coba apa ya? Lu ceritain dulu latarnya tuh kayak gimana Farizal ini. Latarnya tuh gini. Jadi Pak Rizal ini umurnya pada saat itu tuh umur 25 lah ya. Jadi kejadiannya tuh bisa dibilang waktu pada saat lebaran yang seberes Covid tuh. Jadi agak sepi lah ya mudik-mudiknya tuh. Terus dia kerja di Bandung gitu. Dia kerja di Bandung, dan emang dia diam tuh di sini gitu. Dia sendiri gitu di sini. Kontrak. Merantau di ke kota Bandung. Nah, saya cerita yaitu ingin menaiki ya sebuah
kendaraan umum lah ya, bisa dibilang elep atau minibus gitulah ya. Alep. Elep. Nah, jadi waktu itu tuh ia menyetop elep tuh pada saat di daerah Cikajang. Nah, ya, ya apa ya, bisa dibilang naik elepnya tuh di daerah Cikajang lah ya. Berarti emang nyetop ya kalau di sana nyetop ya. Dan dia tuh perginya tuh sekitar malam lah, dan itu tuh hari Minggu. Nah, jadi Minggu. ya tuh kenapa perginya malam, karena Seninnya itu ya buru-buru karena udah masuk kerja, mulai masuk Berarti mau pulang itu ambil malam karena mau melanjutkan kerja gitu. Nah itu tuh pada hari Minggu. Nah jadi ya Minggu malam ya? Minggu malam sekitar pukul 11 lah, 11 malam. Ya. Karena memang ya sedikit ketiduran juga gitu di rumahnya gitu. Jadi ya agak malam banget gitu untuk pulang ke Bandungnya gitu. Dan pada saat itu tuh ya memperhatikan eloknya tuh ya biasa aja gitu, tidak ada hal apapun gitu kan. Karena ya udah capek juga, udah ya main-main sama keluarganya gitu kan. Ya cerita ya naik, dan ketika naik kendaraan itu tuh ya melihat memang anehnya tuh banyak orang gitu, padat gitu. Penuh lah ya di dalam kendaraan Di dalam kendaraan itu, padahal pada saat itu tuh ya udah sangat malam lah ya. Dan jarak arus balik tuh dengan dia pulang tuh agak jauh. Nah agak jauh, jadi ia tuh pulang bukan pas waktu arus mudik, arus balik, maaf. Bukan waktu arus balik. Kalau waktu arus balik kan wajar lah ya kalau penuh gitu, mau malam juga gitu kan. Nah ini udah agak lama dari tanggal arus balik gitu. Dan dia tuh melihat banyak penumpang lain gitu kan, jadi ya udahlah agak tenang gitu kan. Ya seperti biasanya aja gitu. Nggak ada hal yang aneh. Dan dia tuh duduk di samping ada bisa dibilang orang tua lah ya, udah usia lanjut lah, udah usia sekitar 60-an lah, 66 65-an lah. Nah pada saat itu tuh ia tidak menyadari hal apapun gitu kan. Ya ditanya, tos di mana Jang? Ya habis dari mana gitu. Si orang tua ini tuh cewek cowok? Cowok. Oh cowok. Cowok. Kakek lah ya? Kakek lah. Jadi ditanya lah si Pak Rijal ini, tos di mana Kang? Ya tos di bumi lah gitu nya, udah dari rumah mau pergi ke Bandung karena ada pekerjaan gitu di Bandung. Iya ngobrol gitu kan. Dan pada saat itu tuh emang ya sangat asik juga lah ya si kakek itu tuh. Jadi Ngobrol lah ya? Ngobrol udah kayak deket lah, udah kayak yang kenal gitu kan. Nah ngobrol ngalir ngidul, dan si kakek itu tuh kayak yang menasehati gitu kan. Kayak menasehati ke si Pak Rijal ini bahwa karena ia tuh ya masih muda lah gitu kan. Jadi kakek ini menasehati dia. Singkat cerita di perjalanan itu tuh sepi lah, tidak ada sih, jarang kendaraan gitu. Padahal Berarti itu, udah nggak ada lalu lalang di jalanan itu?
padahal pada saat itu ya emang jalurnya tuh jalur utama gitu. Nah, ketika ya tuh dan si elapnya tuh berhenti di salah satu warung lah ya, bisa dibilang salah satu warung makan gitu. Karena kata si supirnya tuh melihat ada beberapa orang di dalam, ya penumpang gitu ya. Penumpangnya tuh muntah-muntah dan ya mabuk perjalanan mungkin ya. Nah, lantas si supirnya tuh Berhenti. memutuskan untuk berhenti lah, karena kasihan juga. Dan singkat cerita si Pak Rizal ini ya ikut turun lah ya untuk mengopi, sekadar mengopi lah ya. Karena ia juga merasa Ya santai dulu sejenak. dan merasa ngantuk juga. Ya tuh ketika di warungnya itu sedikit ya agak aneh dan curiga lah ya, karena warungnya tuh satu-satunya warung gitu, warung makan yang masih buka. Itu Pada kondisinya jam 12 itu tuh. ada pemukiman apa gimana? Itu tuh nggak ada, jadi ya jalan raya aja gitu. Jalan jadi raya. ke pemukiman itu agak jauh lah. Berarti gitu. pinggir-pinggirnya kebun gitu atau gimana? Jurang gitulah. Nah, dia tuh memesan kopi, dan ketika ia minum kopi itu, dia tuh merasa kopinya tuh kayak rasa bau tanah gitulah ya, bau tanah merah lah gitu. Nah, di situ tuh dia tuh agak curiga, karena ya mungkin jorok lah ya warungnya gitu. Ia memutuskan untuk berhenti lah gitu kan, jadi tidak melanjutkan untuk mengopi lagi gitu. Terus pada saat di warung itu ada orang juga gitu, banyak orang atau gimana? Di warung itu ya cuman penumpang kita aja gitu. Penumpang yang di elap ini. Elap ini yang makan, pada asik lah ya gitu. Cuman si Pak Rizal ini agak Udah kayak studi tour gitu ya? gimana gitu. Nah, karena mungkin ya kasihan juga mungkin ya penumpangnya pada mau perjalanan lah. Dan jika cerita ya tuh balik lagi ke mobil untuk beristirahat lah ya, karena nggak jadi tuh ngopinya gitu. Sambil nunggu yang lain. Ya cerita si sebuah penumpang itu kembali lagi, dan si supir itu melanjutkan lagi lah perjalanannya gitu. Nah, ketika di perjalanan lagi, si Pak Rizal ini melihat ke depan lah ya, ke arah supir. Ya tuh agak aneh, kok ketika udah pada makan mukanya kok pada beda gitu, raut mukanya tuh pada beda lah. Cuman dia nggak gubris itulah ya, ya udahlah dia pakai headset yang mendengarkan musik lagi. Ya, mikirnya udah pada makan, pada capek mungkin ya. Udah lemes. Nah, ya udah dia memutuskan untuk pakai headset ya, mendengarkan musik gitu, ya tidur. Nah, singkat cerita ketika ya bisa dibilang udah sampai lah ya di kota Bandung. Tepatnya di terminal ada salah satu terminal lah ya. Kita riskan lah untuk menyebutkan ini kata karena si Pak Rizal juga ya meminta untuk disamarkan. Jadi singkat cerita si Pak Rizal ini sudah sampai di salah satu terminal kota Bandung.
Nah, dia tuh sadar, dia tuh bangun dari tidurnya gitu. Nah, ketika bangun tuh pada saat di terminal itu tuh yang anehnya itu tuh dia pada saat itu di dalam kendaraan itu tuh hanya ada satu hanya ada seseorang, yaitu supirnya aja. Oh, satu orang cuma supirnya doang. Cuma supirnya doang. Nah, dan mungkin ya itu tuh jadi masih jalan, jadi masih menuju masuk ke terminal itu gitu. Karena terminalnya juga agak luas. Oh, jadi pas menuju masuk nih. Ya tuh terbangun, ya agak kaget tuh, kok penumpangnya cuma gua doang gitu, cuma saya aja, si Pak Rijal aja nih penumpangnya tuh. Aneh, pada kemana? Cuman karena ya masih merasa ya mungkin dia merasa para penumpangnya udah pada turun lah ya sebelum masuk ke terminal. Karena kan dia udah tiduran juga. Karena ya ketiduran juga gitu. Nah, udahlah ya tidak menggubris hal itu gitu. Ketika mobil elep itu berhenti, ia berniat untuk ya beres-beres lah ya, beres-beres untuk persiapan turun. Dan ketika ia mau turun sekalian ya itu ingin ya membayar ongkosnya gitu kan kepada supir itu. Dan oh ya sedikit informasi, ini tuh anehnya tuh ya nggak ada konektornya lah, keneknya nggak ada. Kan biasanya kalau ada keneknya ya ongkosnya tuh ke keneknya gitu kan. Dan itu tuh ya berikan ke si supirnya. Ketika ia ingin memberikan uang itu gitu ke supirnya, dia agak kaget tuh. Si tangan supirnya tuh kayak gimana ya, banyak luka gitu, bernanah, dan itu tuh bau, sangat bau kata si Pak Rijal tuh. Jadi bau itu tuh memenuhi kendaraan itu gitu. Ruangan di mobil tuh bau Jadi bau lah pokoknya. Itu aneh, sontak itu melihat ke arah muka si supirnya. Dan ia tuh alangkah kagetnya ketika ia melihat saling bertatapan dengan supirnya. Si supirnya tuh mukanya udah hancur. Udah hancur. Ya kaget. Wah pokoknya itu tuh mukanya tuh hancur banget lah. Gak karuan. Gak karuan. Ya kaget tuh. Karena pintu mobil itu tertutup lah ya. Dia coba buat buka karena ia panik juga jadi agak susah. Berarti dia tuh bayar tuh dari belakang. Dari belakang. Jadi bukan turun dulu, bukan. Jadi dari belakang. Karena biar sekalian juga. Iya. Ya coba buka pintunya karena mungkin panik juga jadi agak susah. Dan kebuka lah itu kan pintunya. Dia lari. Ya lihat ke belakang dan masih terlihat tuh sosoknya tuh. Si supir itu. Cuman di belakangnya itu ketika ia melihat lagi gitu di keadaan mobil itu gitu kan, kendaraan itu tuh banyak penumpang, cuman mukanya itu dan dia badannya tuh penuh dengan luka, darah. Oh berarti dia kan tadi tuh pas bangun tidur udah lihat nggak ada siapa-siapa di mobil, tapi pas udah ngelihat sosok si supir ini, si penumpangnya ada. Iya, waktu turun dia berlari itu, ia kan mencoba untuk lihat lagi itu ke belakang untuk memastikan lah mungkin ya. Ternyata ada gitu. Cuma bedanya keadaannya. Sontak ia kaget, kan makin panik.
ya lari saking paniknya, ya tidak melihat keadaan lah ya. Singkat cerita ya bisa dibilang menendang sesuatu lah ya. Batu, entah batu atau apa, hingga ia terjatuh. Dan akibat jatuh itu tuh si Pak Rijal mengalami ya tidak sadar lah ya, pingsan. Singkat cerita ia tersadar. Cuman sadarnya tuh ketika waktu subuh, sekitar jam 4 subuh. Gila. Nah, ia tuh disadarkan ketika ia sadar, ia melihat ada ya banyak segerombolan orang lah ya, yang mengerumuni dia. Dan ia tuh ditemukan oleh seseorang, ya bisa dibilang tukang bersih-bersih di terminal itulah ya. Karena penasaran si Pak Rijal ini kenapa, si penjaga ini tuh menanyakan ada hal apa gitu. Pasti nyangkanya ini ngapain nih, tiduran atau dikerumunin gitu, udah sangka apa gitu. Iya. Lewat. Katanya ya kata si penjaga itu tuh, si Pak Rijal tuh disangka mabuk lah. Jadi karena tidur di mana aja gitu, cuman anehnya tuh bagian kepalanya kan berdarah tuh, gara-gara ya jatuh itu gitu kan, dengan mungkin terbentur dengan keras ya. Jadi ya tuh menolong lah gitu karena melihat ada luka gitu kan. Dan ketika ditanya oleh penjaganya, si Pak Rijal mencobalah untuk menceritakan hal-hal yang tadi. Dan katanya tuh anehnya tuh ya, kata si penjaga ini tuh, loh, elep warna hitam bukan dek, katanya. Terus kata si Pak Rijal, iya warna hitam karena ia juga melihat jelas ya, karena ia menyetop kendaraan itu ya, warna hitam ya. Terus jurusannya ya Cikajang Bandung. Ceritanya juga keadaan di dalam mobilnya gimana gitu. Iya, ditanya itu kan ya biasa aja kan. Cuman yang bikin kagetnya tuh ketika si penjaga itu menunjukkan ke si Pak Rijal bahwa ada salah satu kendaraan, bangkai kendaraan yang bekas kecelakaan. Dan ketika si Pak Rijal lihat, ternyata bangkai yang bekas kecelakaan itu tuh yang ia naikin waktu malam. Itu sangat, gua juga itu gila, merinding banget sih gua bacanya gitu. Ini gua dengar ceritanya aja satu ngebayangin nih, terus yang kedua aneh juga. Nggak apa ya, logikanya gitu gimana ini kan. Dia nyetop elep di Cikajang. Iya. Terus akhirnya dia mengalami kejadian itu, dan si elep itu tuh akhirnya dikasih tahu bahwa elep itu tuh kecelakaan. Udah kecelakaan gitu, dan itu tuh elepnya tuh udah ya terbengkalai aja gitu. Udah lama kan? Iya, udah lama, kata si Pak Rijal tuh. Dan si Pak Rijal tahu ini tuh dari penjaga terminal tersebut. Jadi setelah menjadi barang bukti gitu kan, bahwa itu tuh bukan mencelakakan, banyak korban dari kecelakaan itu, karena kan itu kecelakaan tunggal lah ya. Jadi emang karena
kesalahan sendiri gitu, itu emang ugal-ugalan lah, kelalaian jadi si supir itu, bangkai mobilnya tuh disimpan dan ketika nggak dipakai udah nggak dipakai lagi lah, nggak tahu kenapa, dan disimpannya tuh di terminal itu. Nah, disimpannya tuh ya itu waktu si Pak Rijal turun dari LP itu. Jadi disimpannya tuh di situ. Dan anehnya tuh si Pak Rijal tuh masih ya melawan lah ke si penjaga tuh, masih bukan melawan, menyangkal karena gak mungkin gitu. Gak mungkin, dia tuh emang dari Garut, dari situ gitu. Dari mobil itu sendiri dia bisa sampai di sini gitu. Terus itu pesan si kakek tadi tuh apa tuh? Waktu di dalam mobil kan dia ngasih pesan tuh katanya ya, jadi pesan si kakek itu tuh ya biasa aja gitu, cuman di akhir katanya tuh si kakeknya tuh bilang ya pami aya waktos deui mah kurang sugan tiasa pendak deui. Ya bisa dibilang kalau di lain waktu ada bukan di lain waktu ya, kalau nanti ada waktu lagi mungkin kita bisa ketemu lagi, kata si kakek itu. Branding gitu. Dibilang begitu ya. Dan si Pak Rijal ini tuh mengkonfirmasi atau mencari informasi lah ya, tentang warung yang berhenti tadi itu. Jadi warung yang berhenti tadi itu sebenarnya bekas tempat kecelakaan LP itu terjadi. Yang waktu dulu ini. Maksudnya kecelakaan di situ atau emang sebelumnya ke situ dulu terus kecelakaan? Enggak, kecelakaan di situ. Jadi dia tuh si LP-nya tuh ugal-ugalan. Menurut yang si Pak Rijal dapat informasinya. Jadi si LP-nya tuh ugal-ugalan dan akhirnya mungkin si supirnya tidak terkontrol lah ya, tidak terhandle. Jadinya si LP ini menabrak salah satu warung hingga hancur. Dan itu tuh terpental, jadi LP-nya tuh masuk jurang. Jadi warungnya tuh selain korbannya tuh, jadi selain para penumpang LP, korbannya tuh salah satunya juga ya warung itu, penjaga warung itu tuh menjadi korban juga. Terus ada pelanggan juga mungkin atau ada juga lah gitu. Jadi ya waktu itu berhenti tuh ya tempat kejadian gitu. Terus yang lebih kiranya dia sempat minum kopi. Nah itu kopi apa ya, itu makanya aneh gitu kan, itu kopi padahal iya kan memang suka yang manis-manis gitu kan. Cuman ini anehnya rasanya tuh tanak banget. Wah ini benar, selain pengalaman mistisnya ini janggal banget. Janggal banget sih. Ya gua juga gimana ya, dibilang gak percaya ya iya, dia yang ngalamin gitu kan. Tapi bagusnya tuh dia selamat ya sampai ke terminal tuh ke Bandung. Ada yang jatuh kan. Itu tuh yang gua merinding banget sih, cuman maksudnya. Terus kan si kakek bilang itu lagi apa, kalau ada waktu nanti kita ketemu lagi. Anjir, itu plot twist banget. Anjir, takut juga kan apa ya, ini ya? Jadinya konteksnya tuh anjir ini apa ya apa. Dan si Pak Rijal ini tuh ya benar-benar trauma nah. Pasti. Jadi ketika itu tuh, setelah kejadian itu tuh ia pulang pergi ke Garut tuh ya udah pakai kendaraan pribadi gitu. Yang ia bawa dari kampung halamannya. Karena udah
trauma ya, nggak trauma mau banget lagi. nggak mau lagi gitu ya. Ya lu bayangin lah, lu berhenti dulu nah di warung gitu yang entah lu di mana gitu itu warung gitu kan. Jadi banyak ya pemikiran-pemikiran yang muncul ketika setelah mengalami kejadian itu. Soalnya kan beberapa kejanggalan dari warung, dari sopir, dari tadi selama perjalanan gitu. Gila gitu. Oke, Ini sih anjir, mungkin pengalaman yang itu gila sih anjir. ya bisa disimpulin sama pemirsa kawan bumi semua. Jadi bahwa kejanggalan itu ada ya. Iya. Walaupun memang gak bisa dipikirin sama logika, bener nggak? Ya itu tuh nggak bisa dimasukin secara logika juga gitu. Iya. Ya ini Pak Rijal, aduh terima kasih lah ya udah berbagi cerita pengalaman mistis ini lah ya. Ini mistis plus penjanggal dan plot twist kayaknya. Gila. Keren ini si Pak Rijal. Oke, mantap Pak Rijal, nanti Malu semoga juga sih kalau dia masih trauma. semoga nanti kita bisa bertemu lah ya. Ya, Atau mungkin punya kejadian selain itu gitu bisa kan. nanti kita undang. Bersedia banget ya, dengan senang hati Iya. buka untuk Pak Rijal gitu. Oke, mungkin segitu saja dari episode kali ini ya Ran. Sekali lagi terima kasih untuk para pemirsa yang udah setia mendengarkan Kumis Podcast ini, terutama buat Pak Rijal yang udah ngirim ceritanya. Iya. Kita Karena ini tuh ya bentuk support juga Betul, ya betul buat sekali. kita gitu kan. betul sekali. Terus untuk Pak Rijal, kalau misalkan kerja semangat terus ya. Semangat terus. Semangat terus, semoga lancar lah. Musuh lancar. Ya mungkin dan jangan lupa juga lah ya buat support kami lah ya, support kami terus dengan cara like, share, subscribe gitu kan. Dan jangan lupa juga buat Ikutin terus lah ya, yang paling penting. follow akun sosmed kita lah ya Nala. Ya mungkin segitu aja dari Kumis Podcast undur diri. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu di episode berikutnya.